mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu kami dapat bersekutu, bahkan merenungkan sabda-Mu, menggali rahasia firman Tuhan, urapi dan berikan terus perlindungan serta pimpinan oleh pertolongan Roh Kudus yang semakin dominan kepada kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka kami melihat nama Tuhan Yesus Kristus yang pada zaman ini, di zaman perjanjian baru, ketika kami hidup, memiliki kuasa itu terjadi dan menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya yang sudah berada di persekutuan doa malam ini dan berada di channel bersama dengan kami. Walaupun berada di tempat berbeda, tapi kita menyatukan hati untuk bersekutu. Nah saudara, kita sudah meneliti kitab Amsal, mulai pasal yang pertama. Dan setiap hari kita diperkaya dengan berbagai pengetahuan tentang hidup. Dan terutama kitab Amsal itu mengajarkan tentang, kalau menurut saya sebut hidup sehari-hari. Jadi bagaimana rahasia keberhasilan untuk hidup sehari-hari, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kunci-kunci hidup berkemenangan seperti itu. Nah, kita sampai sekarang di Amsal pasal yang ke-13, kita baca ayat yang ke-18, ya. Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah saudara, ini firman Tuhan, bukan sekedar peribahasa, tapi kita percaya, kita orang-orang beriman, firman Tuhan itu penuh kuasa. Kalau kita benar-benar mempercayainya dan dalam pimpinan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu penuh kuasa saudara, ya, bukan sekedar kata-kata mutiara. Nah di sini mengatakan semacam ini, dan kalau dari kitab Amsal itu saya selalu memiliki sebuah cara berpikir bahwa ini istilah-istilah yang di sini ini harus kita pecahkan sehingga kita nanti menimba berkatnya semakin dalam, saudara. Ya, makanya saya menerjemahkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Mari kita membiasakan untuk menangkap firman Tuhan itu secara utuh. Karena pengalaman kita, bahkan di dalam doa malam ini saja, ketika saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membandingkan dengan terjemahan lain, kadang-kadang ada kata-kata yang digunakan itu benar-benar sedikit berbeda, atau bahkan berbeda sama sekali. Karena itu kita harus menangkap secara keseluruhan bagaimana maksud dari firman Tuhan itu. Nah saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia di terjemahan lama, itu bunyi firman Tuhan itu begini, kepapaan dan malu itulah bagian orang yang menolak akan pengajaran. Ya, kan berbeda tuh ini. Di sini kemiskinan tadi ya. Dipakai kata kemiskinan, tapi di sini kepapaan. Nah, kepapaan itu kan agak berbeda dengan kemiskinan, walaupun kemiskinan itu bagian dari kepapaan. Papa itu artinya sengsara, nista gitu ya. Tapi di sini kepapaan dan malu itulah bagian orang yang menolak akan pengajaran. Ya, kemiskinan dan cemooh, nah, gitu kan. Ini kan agak berbeda sehingga kita harus menangkap benar-benar isinya. Kepapaan dan malu itulah bagian orang yang menolak akan pengajaran, tetapi diberi hormat kelak akan orang yang mengindahkan tegur. Nah, ini terjemahan lama. Saya bahkan membandingkan yang di dalam bahasa Jawa dikatakan, kemlaratan lan pamoyo iku bakal nempuh marang wong kang nglirwakake marang pamerdi. Nanging sing sapa nampani pameleh iku kajen. Ya.
Nah, di sini dipakai kata pamerdi. Saudara-saudara yang mengetahui, pamerdi itu didikan. Lalu sing sapa nampani pameleh, kata pameleh. Nah, di sini dipakai dalam bahasa Indonesia istilah teguran, ya, teguran. Tapi kalau di bahasa Jawa itu lebih mengartikan lagi, menekankan lagi ya, pameleh itu artinya disalah-salahkan gitu loh saudara. Nah ini, jadi kan ini yang dimaksud oleh firman Tuhan ini sebetulnya kepapaan, kemiskinan dan kesengsaraan lah gitu ya, situasi tidak enak gitu, dan rasa malu itu bagian orang yang menolak pengajaran. Nah, di sana dipakai kata didikan, hampir samalah ya, pengajaran sama didikan. Tetapi akan diberi hormat kelak kepada orang-orang yang tidak takut untuk disalah-salahkan. Nah, itu loh. Jadi kita ini kan semakin memahami dengan memperbandingkan terjemahan-terjemahan Alkitab ini, lalu kita tangkap secara utuh nanti. Nah, di bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari itu justru dipermudah mengerti ini biasanya. Nah, ini yang saya katakan, ini yang kadang-kadang melenceng jauh gitu ya, tapi lumayan lah untuk perbandingan. Dikatakan orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Sederhana ya. Seperti itu. Nah, saya selalu mengarah kepada terjemahan lama. Kepapaan dan malu itulah bagian orang yang menolak akan pengajaran, tetapi diberi hormat kelak akan orang yang mengindahkan tegur. Nah, jadi esensinya sebetulnya firman Tuhan ini, bagian ini berbicara apa kepada kita, yaitu bahwa orang-orang yang suka belajar, makanya saya beri judul renungan malam ini, keuntungan orang yang berpengetahuan. Saya tadinya ingin mencantumkan di sini keuntungan orang yang pandai ya, atau akademisi, nah gitu. Jadi sebetulnya ini yang paling pas di sini, orang yang berpendidikan itu kan akademisi. Ya, keuntungan orang yang intelek begitu. Tapi kalau itu terlalu menjurus kepada pendidikan formal saja. Jadi akademisi itu mesti orang yang sudah kuliah itu, gitu. Walaupun di sini ini sebetulnya menekankan orang itu supaya suka belajar, suka dididik, dan kalau disalah-salahkan itu bisa menerima dengan lapang dada tapi positif, dengan sikap positif begitu. Jadi kalau ditegur, dikritik, disalah-salahkan itu, nah ini yang tidak mudah loh kalau dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita itu kalau dikritik, saya aja begitu kok. Kalau dikritik, apalagi cara menyampaikan kritiknya itu pedas dan dengan cara-cara yang orang mengkritik itu kadang-kadang kan sengaja menyakiti, tidak dengan sopan, begitu. Tapi di sini justru orang kalau yang mau dikritik, menerima kritikan itu dengan lapang dada dan positif, itu akan mendapat kehormatan dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya mengajarkan apa? Saya menangkap esensinya yaitu bahwa kita orang beriman ini supaya kita menuntut terus, jangan berhenti untuk menjadi orang yang, nah ini saya menggunakan istilah berpengetahuan. Kalau yang namanya orang berpengetahuan itu luas nanti. Berpengetahuan itu bisa mencakup berbagai ilmu, dan juga berpengetahuan itu bisa di bangku pendidikan secara resmi maupun kita menuntut dengan cara-cara yang non resmi, karena orang yang berpengetahuan itu bisa juga dari banyak membaca, banyak belajar, banyak tanya, ya toh. Nah, kalau yang pendidikan resmi itu sekolah atau kuliah, mungkin bisa kursus, les privat, kan seperti itu. Dan ini saudara, orang kalau semakin luas pengetahuannya itu sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menghindarkan ke arah miskin, menghindarkan kemiskinan, menghindarkan dipermalukan,
Tapi bahkan kalau sampai disalah-salahkan saja, ditegur saja, itu diterima dengan cara positif dan senang hati untuk dipakai sebagai hal-hal yang membangun gitu. Di sana dikatakan akan diberi hormat. Wow. Nah, karena itu kita yang hidup zaman sekarang, sekali lagi saya akan selalu mengulang-ulang bahwa kita ini sekarang hidup di zaman perjanjian baru. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki imam besar agung, sehingga kita bahkan juga berhak menerima kitab Amsal ini sebagai warisan kita. Nah, mari kita mempedomani juga. Ini berbicara mengenai berpengetahuan. Jadi orang beriman jangan berhenti belajar. Bahkan setelah ubanan saja tetap belajar, saudara ya. Belajar itu dari mana saja. Nah, saya ingin menyampaikan pengalaman memiliki prinsip semacam ini, saudara-saudara. Dulu waktu usia saya masih belum begitu dewasa sebetulnya ya, masih muda banget. Tapi saya pernah berada saya sudah bekerja dan saya berada di sebuah rumah kos begitu. Tempat untuk kos itu dihuni 13 orang. Tapi semuanya mahasiswa, saudara. Yang sudah bekerja itu hanya saya sendiri. Sehingga saya itu kayaknya dulu juga pernah saya singgung ini ya. Sehingga saya itu jadi memperhatikan mereka-mereka ini, teman-teman saya ini. Kalau namanya mau tes, ya mahasiswa itu kalau mau tes, waktu kalau belajar itu bisa semalam suntuk, saudara. Dari sore itu sampai dini hari, karena mau tes, mengejar nilai yang baik. Jadi saya membayangkan orang untuk mengejar sebuah ijazah kesarjanaan itu belajar mati-matian, gitu. Belajar mati-matian. Nanti apa yang didapatkan adalah pengakuan bahwa ia mampu melakukan suatu ilmu. Ya, pengakuan itu namanya ijazah, hanya selembar kertas. Bahkan sekarang kalau boleh saya katakan, salah satu teman saya yang ada di kamar itu, yang ada di rumah itu, salah satu kamar di situ itu, sudah bekerja di sebuah lembaga aparatur sipil negara dan sekarang sudah purnakarya, sudah pensiun. Nah, itu saudara ya. Itu orang untuk menimba ilmu duniawi itu bekerja mati-matian. Nah, saya berpikir waktu itu, nah kalau begitu yang namanya belajar, mencari pengetahuan itu memang harus dilakukan seumur hidup. Saya bertekad untuk terus belajar. Lalu apa yang harus saya pelajari pertama, saudara? Nah, waktu itu ini serius, saya berpikir, waduh apa ya kalau begitu? Hal yang paling penting dalam hidup saya yang itu harus saya tahu, pengetahuan apa yang harus saya tahu. Ternyata nanti ketemu begini. Waktu itu saya masih memiliki rasa takut akan neraka, tapi saya menginginkan surga. Pada waktunya nanti kalau saya dipanggil Tuhan, pada waktunya saya berdoa supaya diberi umur panjang. Kita semua berdoa diberi umur panjang. Itu nanti jangan sampai kita masuk neraka, tapi harus masuk surga. Kan begitu. Semua orang saya rasa seperti ini, ya. Punya keinginan seperti ini. Nah, dengan demikian maka saya harus belajar pengenalan akan Tuhan. Itu yang melatar belakangi sehingga saya diberi oleh Tuhan, disempurnakan pokok khotbah yang judulnya menemukan kebenaran sejati. Waktu itu saya masih sering mempertimbangkan agama yang benar itu yang mana. Agama itu beda-beda loh, saudara. Agama beda-beda, surganya beda-beda ya. Surga yang dijelaskan di kitab suci kita berbeda dengan surga yang dijelaskan di kitab suci lain. Di sana ada bidadari-bidadari yang nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau di kitab suci lain, kalau di kitab suci kita kan enggak. Ya, kenikmatan yang diberikan itu kenikmatan rohani.
bukan kenikmatan kedagingan. Lah kan beda-beda. Tuhannya saja disebut yang Maha Kuasa itu disebut berbeda-beda. Nah, ini kan banyak. Jadi saya harus menemukan satu yang benar. Makanya saya belajar mengenal yang Maha Kuasa. Dan itu harus kita lakukan sampai detik ini dan seterusnya. Pengenalan kita akan Tuhan itu tidak ada habisnya, saudara ya. Saya yang oleh anugerah Tuhan sudah belajar, sudah mengkhususkan diri di situ, sudah sering membanding-bandingkan terjemahan, ya sudah ada di bangku pendidikan secara resmi, tapi masih kurang. Maka mari kita belajar akan pengenalan akan Tuhan, ini yang utama. Tapi ayat ini juga memberitahukan kepada kita, bahkan kalau kita semakin berpengetahuan, maka hidup itu menjadi lebih baik. Tidak miskin, tidak dipermalukan, tapi malah dihormati. Saya berharap bagian dari kitab suci yang memberikan rahasia firman Tuhan kepada kita ini mendorong kita walaupun sudah cukup usia untuk terus belajar dalam segala sesuatu yang baik, sehingga hidup kita semakin diberkati. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sekali lagi kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk saudara kita yang membutuhkan kesembuhan, nama-nama yang masih dikirim kepada kita untuk mengharap Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah yang semakin sempurna kepada Tuhan. Nah, mari kita pujikan sekali lagi, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa dan kita nanti berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga detik ini. Kami senantiasa Tuhan beri perlindungan, bahkan Tuhan pimpin menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terbukti setiap hari Tuhan menambah-nambahkan kepada kami pengenalan akan Tuhan. Melalui firman-Mu kami Tuhan didik untuk mengetahui banyak hal yang berhubungan dengan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami apa yang harus kami kerjakan. Doa kami, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus dominan memimpin kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tapi mampu menghidupi firman-Mu ini. Karena kami percaya sesuai dengan janji Tuhan, firman-Mu Tuhan sertai dengan kuasa-Mu yang membawa pembaharuan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan segala hal, bahkan penghormatan akan diberikan kepada kami sesuai janji-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur sekarang. Kami berdoa syafaat untuk kondisi dan situasi di dunia ini yang masih merasakan situasi khusus, bahkan di tengah bangsa dan negara kami. Hari-hari ini kami masih merasakan ancaman pandemi COVID-19 dan ada sedikit peningkatan menurut berita-berita yang kami dengar. Kami sekarang mohon untuk Tuhan menolong supaya situasi semakin kembali kepada kenormalan. Semua kami mohon Tuhan memberikan kemampuan untuk kami dapat mengatasi segala sesuatu ini, dan oleh anugerah dan kekuatan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami, Tuhan memberikan pemulihan kepada kami. Sekarang kami menyerahkan saudara kami, nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini yang sangat membutuhkan kesembuhan, kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah
dan kejiwaan, kami mohon Tuhan menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Al-Masih alaihi salam, Tuhan kami, Pamarto kami, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami. Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus punya kuasa. Kami seru untuk Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta, yang semuanya di Purwodadi, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan di Yogyakarta, saudara kami Indah Rohmadi, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Gustiah Surawan, semuanya di Salatiga, saudara kami Bagus Satrio, saudara kami Meti Joyce, semuanya di Banjarmasin, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan dari nama-nama yang sudah kami panjatkan ini, juga memberkati keluarganya dengan ketabahan, kecukupan, dan bahkan kelimpahan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Gustiati di Ngerubukan, saudara kami Esra Yuliandita di Ambarawa, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta, juga keluarga David Pakili di Pangkalan Bun, Kalimantan. Kami mohon Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, menjawab semua yang sedang digumulkan sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak untuk doa malam hari ini. Kami sangat mengucap terima kasih Tuhan selalu memberikan kepada kami keberhasilan dalam perjuangan. Kami tahu selama kami hidup di dunia, karena kami anak cucu Adam yang mewarisi dosa keturunan dari Tuhan, dari Adam, sehingga kami terbuang ada di dunia yang terkutuk ini. Kami bisa merasakan perjuangan, kami bisa merasakan hal-hal yang harus kami selesaikan. Tapi kami mengucap syukur karena kami disertai Tuhan. Sehingga bahkan dalam situasi apapun kami merasakan Tuhan hadir bersama dengan kami. Beri kami kemampuan untuk hati kami tetap melekat kepada Tuhan, dan bahkan juga kesempurnaan semua yang kami kerjakan. Baik kami beserta tim dalam melayani Tuhan ini, dan juga kami semua yang bersatu hati berdoa saat ini. Tuhan berikan kepada kami kesempurnaan dari kerelaan hati kami, kesempurnaan kesatuan hati kami seluruh tim, bahkan juga keluarga besar Guls, dan juga kesempurnaan dalam penguasaan mekanisme maupun peralatan, dan juga konten-konten yang Tuhan sudah wahyukan kepada kami. Orang-orang lain yang terkait akan menolong, membantu kami, bersaksi kepada kami. Datangkan Tuhan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadikan kami dibangun, iman kami semakin teguh, hidup kami semakin berhasil, kami semakin melihat hari-hari baik yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga setiap hari kami merasa kami semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, mengingatkan bahwa khususnya acara doa online itu dilakukan setiap pagi jam 5 sampai kurang lebih jam 5.40, dan juga doa malam setiap jam 18 atau jam 6 sore setiap hari Senin sampai Sabtu. Minggu libur untuk beribadah. Tetapi selain hari Minggu kami adakan, saudara-saudara, dan silahkan saudara yang mengikuti ini silahkan masuk di mekanisme chatting ya. Saudara menampakkan diri di situ, diketik dong nama dan kota Anda supaya kami tahu bahwa teman-teman, sahabat-sahabat mengikuti, sehingga menambah semangat kami. Ada beberapa teman yang menggunakan inisial, ya saya jadi tanda tanya ini siapa. Coba saudara yang pakai inisial silahkan kirim ke WA saya ya. Anda siapa gitu. Ini saya kemarin saya lupa itu ya, ada nama-nama baru yang hanya pakai inisial saja, pakai nama-nama yang aneh gitu. Sepertinya mestinya itu kenal wong menyebut nama saya ya toh, Anda mengenal saya. Jadi tolong saya diberitahu supaya saya
bertambah semangat. Wah, ini saya bertambah sahabat ini setia mengikuti kami dan seterusnya. Seperti itu saudara ya. Dan terus berikan dukungan, baik dukungan doa, juga subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang bersekutu bersama kita, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.